Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar kalian semuanya? Mudah-mudahan kalian pada sehat ya, amin. Kembali lagi sama saya Abdul Fattah Arifin, dan kali ini kita akan mengupdate kondisi terkini Kali Jalangkeng, di mana beberapa saat yang lalu di sini baru saja dibuatkan spillway ya, ataupun conduit untuk pintu air ataupun jalur air di tempat ini. Sebelum kita ke sana, kita melihat dulu kondisi terkini persampahan sungai di Kali Jalangkeng ini ya. Dan yes, di depan kita ini masih banyak warga ya yang belum sadar betapa buruknya perbuatannya jika membuang sampah di sungai ya. Ini sangat kotor sekali kalau kita lihat sungai kita, dan sampah bercampur oli ya sepertinya ini. Hitam begini, ya Allah. Ini kandungan fosfatnya ini cukup tinggi teman-teman. Dan kita coba zoom masuk ke dalam ya. Dan inilah perbuatan ataupun karya-karya sebagian anak bangsa ya, yang tidak bisa menjaga kebersihan sehingga mengotori sungai-sungai kita. Padahal sungai ini teman-teman sangat bisa kita manfaatkan ya untuk jalur destinasi kita ataupun wisata air ya. Seperti di Venesia, Italia sana, kita bisa lihat ya sangat bersih sekali sungai-sungai mereka, dan jembatannya itu bisa dilalui oleh kapal-kapal kecil ya. Sangat bersih sekali, sehingga pastinya akan ada nilai tambahan dari sungai tersebut ya. Tidak hanya air saja yang dilewati, tetapi bisa dimanfaatkan untuk wisata air pastinya. Oke, kita akan melaju menuju ke spillway-nya ya, ataupun conduit di tempat ini. Dan kalian harus ketahui teman-teman, Kali Jalangkeng ini berbatasan langsung dengan laut lepas ya. Dan memang permasalahan saudara-saudara kita di pesisir utara Jakarta ini ya, salah satunya di Pelabuhan Sunda Kelapa ini adalah banjirop. Makanya banyaklah dibuatkan pintu-pintu air ya untuk menahan banjirop, dan dibikinkan jalur juga ya untuk normal drainasenya. Dan proyek ini berbarengan jalannya ya teman-teman dengan proyek 942 yang di Sunda Kelapa ya, ataupun di Museum Bahari. Dia satu paket sepertinya karena pengerjaannya berbarengan, dan ini proyek daerah ya teman-teman, bukan proyek nasional, karena dia masuk ke sungai penghubung, bukan sungai di jalur utama ya. Salah satunya Mokofat ataupun Kali Ciliwung yang masuk 13 sungai di bawah pengawasan ataupun tupoksi dari pemerintah pusat, dalam hal ini PUPR. Dan ini dia teman-teman spillway-nya, dan di sini kita lihat ya menggunakan sistem overflow ataupun sistem meluap ya, pembuangan airnya kalau kita lihat. Dan yes, itu dia, fosfatnya sangat tinggi sekali ya, ataupun pencemaran airnya sangat tinggi, sehingga ketika air jatuh dari atas turun ke bawah maka terjadilah buih yang cukup banyak ya. Dan ini kalau buih begini, saya tiba-tiba teringat dengan polder Kamal. Itu polder Kamal juga fosfatnya sangat tinggi sekali ya, ataupun pencemaran airnya sangat tinggi sekali, sehingga ketika ada obokan sedikit airnya ada dipindahkan ya menggunakan pompa ataupun seperti depan kita ini, maka buihlah yang banyak sekali. Yang seharusnya air itu buihnya nggak terlalu banyak ya, tapi ini buihnya banyak sekali. Ini seperti air rinso ya teman-teman, ataupun air deterjen. Dan memang ini ya Allah, entahlah, memang ada sebagian warga kita ini menjadikan sungai-sungai kita ini sebagai tempat pembuangan akhir sampah mereka. Dan beberapa saat yang lalu juga saya pernah mendapatkan warga ya dengan entengnya membuang sampah sekarung ke sungai. Dan ya itulah salah satu contoh-contoh buruk ya yang tidak boleh kita lakukan agar sungai kita tidak tercemar.
Dan ini dia di depan kita ya, kalau kita lihat spillway-nya ada 4 ya. Ini untuk menahan banjirop pastinya. Dan di sisi paling kanan sekali ini adalah overflow ya, ataupun sistem meluap. Jadi sangat bagus ya idenya nih, sehingga tidak membutuhkan rumah pompa ya untuk memindahkan air yang tertahan dari kali Jalangkeng ini teman-teman. Air yang di kali Jalangkeng ini teman-teman, ataupun sungai Jalangkeng ini, dia akan bermuara di waduk Peluit ya, yang akan berbatasan langsung dengan laut di sisi utara Jakarta ya. Dan kita akan coba take off lebih tinggi ya. Dan inilah suasana rumah-rumah di sekitaran kali Jalangkeng ini ya, yang ya cukup padat. Dan memang di Jakarta ini memang pertumbuhannya luar biasa ya, karena ini Jakarta bagikan magnet ya bagi para pejuang rupiah, karena Jakarta ini masih menjadi ibu kota ya. Dan sebentar lagi tahun 2024 ibu kota akan dipindahkan ke Kalimantan ya. Ini sangat padat sekali kalau kita lihat. Dan ini dia waduk Pluitnya ya, yang menjadi muara dari kali Jalangkeng. Dan di sini juga sebelum air-air kali Jalangkeng itu masuk ke waduk Pluit, di situ ada screening bar juga ya. Kalau kita lihat di jembatan itu, di samping jembatan sisi kanan itu ada screening bar juga, itu untuk menyaring sampah masyarakat yang membuang sampah di sungai ya, sehingga tidak terbawa masuk ke waduk Peluit dan terbuang ke laut lepas di sisi utara ataupun di Sunda Kelapa ini teman-teman. Oke, sampai di sini dulu ya jalan-jalan kita melihat kondisi terkininya. Dan proyek itu sudah selesai, alhamdulillah. Terima kasih untuk para pemimpin negeri ini ya, yang terus berusaha memberikan fasilitas yang nyaman dan aman untuk rakyatnya ya. Dan terima kasih untuk bapak-bapak dan ibu-ibu yang sudah pernah tugas juga atas kebijakannya ya, sehingga proyek itu ada ataupun sedang berjalan hingga saat ini. Yuk kita dukung terus pembangunan negeri ini ya, sehingga pembangunannya bisa lebih cepat, mudah, dan bisa segera kita rasakan manfaatnya. Dan ini depan kita adalah proyek 942 ya. Ini yang saya katakan tadi, proyek super prioritas Pemprov DKI Jakarta dalam penanganan banjir teman-teman. Dan itu spillway kali Jalangkeng ini masuk di bagian dari proyek 942 untuk sodetan Museum Bahari. Itu aja mungkin yang bisa saya sampaikan, dan akhir kalam saya Abdul Fattah Arifin mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia maju.